Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah kamu akan dibenci oleh karena namaku. Saudara, Alkitab sudah menuliskan bahwa kita akan dibenci oleh karena nama Yesus. Ayo kita baca Yohanes 15 ayat ke-20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah saudara, dalam perikop ini dikatakan dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Kristus sedang berbicara mengenai sebuah kebencian. Satu kata yang terasa sulit kita terima ya, kok bisa? Tapi yang merupakan ciri dan sifat khas kerajaan iblis kalau kata kebencian ini. Seperti juga kasih yang merupakan ciri dan sifat khas daripada kerajaan Kristus. Kebencian itu bukan dari Allah. Kebencian itu asalnya dari iblis. Kebencian adalah hasrat menggelora yang membangkitkan rasa ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati terhadap seseorang atau sesuatu hal. Kristus memperingatkan para pengikutnya tentang kebencian yang pasti akan mereka alami di dunia ini. Sebab jikalau mereka telah menganiaya aku, dikatakan mereka juga akan menganiaya kamu. Dalam peringatannya, Yesus menunjukkan bahwa kebencian dunia terhadap murid-murid Kristus dinyatakan dengan cara menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Lalu menolak Injil Yesus yang murni dan rasa tidak mengasihi atau tidak suka terhadap hamba-hamba Kristus. Kebencian seperti ini bisa saja datang dari dalam kalangan orang Kristen sendiri maupun dari luar Kristen. Pembenci ini disebut oleh Kristus sebagai dunia. Hal ini berarti mereka adalah anak-anak dunia yang walaupun mungkin mereka adalah orang Kristen, namun jiwa dan hati mereka mengabdi kepada dunia ini, serta tidak mau memikirkan dunia lain, yaitu kekekalan. Ilah dunia ini menjadi kegemaran mereka dan mereka mengenakan citranya serta tunduk kepada kuasanya. Sama seperti orang Yahudi, para pembenci ini bergabung menjadi satu hati dan satu jiwa dengan keyakinan yang lain dari apa yang diajarkan Yesus. Dengan cara tersirat maupun tak tersirat, mereka menentang Kristus dan melawan Dia yang diurapi. Hati mereka menolak ajarannya yang murni dan sebaliknya mempercayai kepala mereka sendiri. Kristus berbicara mengenai hal ini dengan maksud supaya para pengikutnya bersiap sedia menghadapinya. Sebab Dia sendiri telah terlebih dahulu dibenci. Maka ia pun mengatakan bahwa orang-orang yang diberkati Kristus juga akan dibenci oleh dunia. Mereka akan menjadi kesayangan dan pewaris surga, tapi tidak dikasih oleh dunia ini. Begitulah permusuhan turun-temurun antara keturunan si ular tua terhadap keturunan si wanita. Apa yang membuat Kain membenci Habel? Yaitu karena pekerjaannya yang benar. Esau membenci Yakub karena masalah berkat. Saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf karena ayahnya mengasihi Yusuf. Saul membenci Daud karena Tuhan menyertai Daud. Ahab membenci Mika karena nubuatan Mika selaras dengan firman Allah. Demikian juga Yesus Kristus dibenci oleh orang-orang Yahudi karena ia anak Allah. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itu firman. Nah, pertanyaan penting harus kita renungkan hari ini adalah mengapa dunia membenci kita sedemikian rupa hanya gara-gara kita Kristen? Jika kita menjadi pengikut Kristus dan melakukan pekerjaan baik, mengapa dunia membenci kita? Jika kita mengasihi mereka, menginginkan agar mereka diselamatkan, berdoa bagi mereka, agar mereka sejahtera, bahkan menyumbang dana untuk kebaikan mereka, mengapa mereka membenci kita? Mari kita belajar yuk. Ada 3 alasan teologis yang menyebabkan kita sebagai pengikut Kristus dibenci oleh dunia. Yang pertama, karena kita bukan milik dunia. Yesus berkata di Yohanes 15 ayat ke-19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dunia membenci orang percaya, menganiaya orang Kristen, tidak mau mendengarkan ajaran Kristus, dan tidak suka terhadap para pengikut Kristus. Karena orang yang percaya kepada Kristus telah dipilih dari dunia, dan ia bukan lagi milik dunia. Ada amin. Dahulu sebelum Yesus menemukan kita, kita adalah sahabat dunia. Kita budak dari ilah dunia. Hidup menurut kemauan dunia. Bahkan kita takluk kepada dunia dengan segala hawa nafsunya. Hal ini membuat dunia berkawan dengan kita. Senang dengan kita dan mengasihi kita. Namun sekarang
Kristus telah menemukan kita, membebaskan kita, membawa kita keluar dari kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib itu, membersihkan kita dari karat-karat dosa dan menjadikan kita anak-anaknya yang mewarisi surga, maka dunia berbalik membenci kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di atas kepala kita ada nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Nama Yesus yang kita terima sewaktu dibaptis sebagai orang percaya adalah nama yang berkuasa di langit dan di bumi. Ini bukan saya yang bilang ya, tapi Yesus sendiri yang mengklaim dirinya demikian. Dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18b. Dia adalah yang berkuasa di atas maupun di bawah. Nama inilah yang menjadi algojo yang menghancurkan segala kuasa kegelapan. Alkitab menyaksikan bahwa di dalam nama Yesus setan takut, gelombang laut menjadi teduh, segala penyakit disembuhkan, dan setiap lutut bertelut. Kita diampuni di dalam nama Yesus, diselamatkan di dalam nama Yesus, dan menjadi anak-anak Allah di dalam nama Yesus. Di dalam Yesuslah kita dikaruniakan segala berkat rohani di dalam surga, dan di dalam Dia kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Katakan amin. Itulah sebabnya nama itu dibenci oleh dunia. Setiap orang yang di dalam mulutnya ada nama Yesus, di dalam hatinya ada kasih Yesus, dan di atas kepalanya ia menjunjung tinggi nama Yesus, maka ia tidak dikasih oleh dunia, melainkan dibenci. Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 21, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Inilah inti kebencian dunia, entah karena alasan apapun yang dibuat-buatnya. Namun sumber utama dari kebencian itu ialah karena saudara menghormati nama Yesus. Dan yang ketiga, karena mereka tidak mengenal Allah. Yesus pernah berkata di Yohanes 15 ayat 21, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Jadi mengapa dunia membenci pengikut Kristus? Adalah karena kebutaannya terhadap Allah. Karena mereka tidak mengenal Kristus. Mereka tidak mengenal Allah. Sudah lama Alkitab menulis di 1 Yohanes 4 ayat ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tidak peduli apa yang diklaim dunia tentang dirinya. Fakta dunia membenci Kristus dan para pengikutnya adalah bukti kuat bahwa mereka tidak mengenal Allah. Dunia tidak mengenal Allah. Yohanes 15 ayat 21. Nah, Bapak Ibu semua, Paulus adalah saksi hidup mengenai hal ini. Jauh sebelumnya, Paulus kira apa yang diperbuatnya adalah giat bekerja bagi Allah, yaitu dengan cara mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus. Ia sendiri mengakui bahwa aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati di Kisah Rasul 22 ayat ke-4. Tetapi di tengah perjalanan menuju Damsik, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari turun dari langit dan meliputi dirinya. Dari dalam cahaya itulah ada suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan pada peristiwa itulah menjadikan seorang Saulus bertobat dan berbalik kepada Allah lalu melayani Yesus Kristus. Saulus berubah menjadi Paulus. Saudara, jika manusia mengenal Allah yang benar, ia tidak mungkin membenci Yesus. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat ke-30. Jika ia tidak membenci Kristus, ia tidak mungkin menolak ajarannya dan menganiaya para pengikut Kristus. Nah, tetapi karena mereka tidak mengenal Allah yang benar, atau dengan lain kata, salah kaprah tentang pribadi Allah, maka apapun yang dikerjakan Allah, entahkah itu mengutus Kristus untuk keselamatan mereka, mengutus para pengikut Kristus untuk menuntun mereka melalui ajaran Injil yang murni, atau melalui karya Allah dalam kehidupan nyata para pengikut Kristus, semua itu mereka tolak, mereka membenci dan mereka abaikan. Nah, Bapak Ibu semua, 1 Yohanes 4 ayat 20 sudah jelas kita baca bahwa jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, lalu ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. So, lebih dari itu, Yesus menjelaskan bahwa membenci Kristus berarti menolak Allah sebagai pihak yang berinisiatif untuk menjelma menjadi manusia. Dan menjadi uluran tangannya untuk membawa manusia pada keselamatan. Jadi jika Kristus dan pengikutnya dibenci, hal itu bukanlah karena Yesus Kristus adalah penyesat. Bukan. Melainkan para pembenci itulah yang tersesat.
Persis seperti anak kecil membuang selembar uang Rp5.000 asli dan menginginkan Rp100.000 yang palsu. Gini, ketika seorang anak membuang 5.000 itu asli loh. Tapi dia lihat kayaknya kok kecil gitu loh nilainya. Dia tertarik dengan 100.000. Sepertinya besar, padahal itu palsu. Karena ia tidak tahu manakah yang asli, manakah yang palsu. Demikianlah dunia membenci Kristus dan pengikutnya. Karena mereka tidak mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Mereka tidak tahu mana Allah yang asli, mana Allah yang palsu. Kesimpulannya, bila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami kebencian-kebencian dari dunia ini, jangan panik. Tetapi sadarilah bahwa hal itu terjadi karena pertama, Anda sudah dipilih Yesus dan bukan lagi milik dunia ini. Yang kedua, karena di atas kepala Anda ada nama Yesus yang berkuasa. Dan yang ketiga, karena para pembenci itu tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu, tabahkanlah hati Anda, saudara, dan terimalah perlakuan mereka sebagai kejadian yang memang sudah harus terjadi dari dulu. Lalu kemudian terima itu sebagai bagian dari iman kita kepada Yesus, bahwa kita pun harus menderita karena kita ini adalah hamba. Dan kemudian pandang perbuatan mereka sebagai dosa, sehingga Anda tidak perlu beralih iman dari Yesus dan mengikut mereka. Tetaplah setia mengikut Yesus, tetaplah jadi teladan hidup, tetaplah menjadi berkat, jadi saksi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, sehingga banyak lutut bertelut, lidah mengaku karena kehidupan Anda sungguh-sungguh di hadapan Allah. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini kami belajar tentang menjadi pengikut Kristus. Kami akan mengalami aniaya, di mana dunia membenci kami karena kami bukan dari dunia. Oleh karena nama Yesus, maka kami akan dibenci. Bapak, kami berdoa, kami tahu sekarang bahwa kebencian bukan dari Tuhan tapi dari iblis. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan setiap hamba-hamba Tuhan, agar mereka boleh mengalami proses penderitaan ini, dan mereka percaya dan mereka tetap berdoa dan tetap berharap kepada Tuhan, dan mereka tidak membenci orang-orang yang membenci mereka, justru mengasihani mereka dan berbelas kasihan, supaya mereka tidak masuk kepada neraka, tapi mereka masuk kepada surga yang kekal. Bapa di dalam surga, kuatkan dan teguhkan setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Dan terutama buat mereka yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Diberkatilah usaha pekerjaan mereka, diberkatilah pelayanan mereka, diberkatilah kehidupan rohani mereka. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak semua kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.